kasus yang di berita itu yang kemarin ada kasus menikah, kemudian istrinya meninggalkan rumah, kemudian oleh suaminya menceraikan. Nah, itu pertanyaannya adalah ucapan itu kan talaknya belum 3 kali nih. Baru sekali mungkin saya juga tidak paham aslinya di sananya bagaimana. Cuman kalau misalnya kita sifati mungkin baru sekali. Nah, pada kasus macam ini nih, apakah boleh rujuknya ini kalau kita lihat tadi klasifikasikan ini termasuk talak suni nggih, Gus nggih. Mungkin gitu. Dan ini apakah nanti kalau saya rujuk boleh rujuk tanpa menikah lagi? Itu pertanyaan pertama. Baik. Pertama dulu ya. Nah, ini harus didetailkan, Bu. Ya, didetailkan. Ya, misalnya kan ada ya wanita itu menikah saat dia haid kan. Gitu? Ada juga. Kalau misalnya dia menikah saat haid dan saat itu karena istri meninggalkan rumah, kemudian istri tersebut dalam keadaan haid, maka cerainya tidak sah. Jadi tidak berlaku gitu ya kalau istrinya sedang haid. Kalau istrinya sedang tidak haid berarti jatuh cerai. Jatuh cerai, dan kalau ini Fahmi baru menceraikan pertama ya berarti bisa rujuk selama masa iddahnya masih ada. Ya, kalau wanita yang masih produktif berarti 3 kali suci. Ya, kalau 3 kali suci ini sudah lewat, ya berarti sudah tidak boleh rujuk kecuali dengan akad nikah ulang. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Bu ya? Jadi apa dilihat dulu status istrinya ketika diceraikan tadi ya, karena ada beberapa yang membatalkan talak. Kalau misalnya haid berarti tidak berlaku, tapi kalau misalnya tidak haid berarti bisa jatuh talak pertama, tapi iddahnya 3 kali masa suci nggih. 3 kali masa suci itu berarti bukan 3 bulan nggih, Ya, kurang lebih 3 bulan. Oh, 3 bulan. Ya. Oh ya. Kemudian kalau misalnya sudah lewat berarti harus memperbarui akad atau menikah ulang. Kata nggih, ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Sari. Kalau ini tadi juga sudah disinggung, kalau ada suami yang hilang tanpa kabar bertahun-tahun, kemudian tidak pernah mengucapkan kalimat syarat talak ketika dulu menikah, kemudian dia kembali ke keluarga, tapi istrinya sudah menikah, yang batal pernikahan yang mana? Ya, yang batal adalah kalau tidak membaca sikot taklik dan si istri tidak menggugat cerai ke pengadilan, sehingga pernikahan yang kedua ya dilakukan sebelum dia mengantongi status jandanya, maka yang batal adalah pernikahan kedua. Oh gitu. Ya. Mungkin karena ini ada kaidahnya, Bu, al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Jadi selama belum ada hal-hal yang membatalkan akad pertama, maka akad pertama ini tetap adanya sebagaimana sebelumnya gitu ya. Maka tadi ketika bertahun-tahun sudah tidak ada kabar, untuk menikah dengan orang lain pastikan kita sudah jelas status kita. Kita sudah menjadi seorang janda dengan menggugat cerai, yaitu fasah tadi ya. Nanti hakim akan memberikan keterangan bahwa kita sudah tidak terikat dengan pernikahan dengan siapapun, tidak terikat pernikahan dengan siapapun gitu ya. Karena tidak boleh sebelum jelas status kita menjadi seorang janda kok kita menikah dengan orang lain gitu ya. Nah, ini ya laki-laki yang menikahinya ya salah. Kita juga salah kalau belum mengantongi surat cerai gitu ya. Itu harus